Yot, kalau kata gua mah, lu jangan terlalu fokus sama hal gituan, Yot. Lu minta sama Allah. Masa iya timbang tusuk konde bisa bunuh orang? Ya, tapi kok dia bisa tahu? Di antara kita ada yang nyimpen benda gituan. Berarti dia bukan orang sembarangan, Dot. Ya tapi pakai logika dulu, Yot. Jangan langsung percaya. Ya seenggaknya gua mau usaha dulu, Dot. Kalau menurut gua sih nih Udah ya. sih, Dot. Kalau lu nggak percaya ya udah. Biarin teman kita ikhtiar dulu. Ya, tapi ikhtiarnya bukan sama dukun, Bi. Goblok lu ya. Ya lu kalau mau bantu ya bantu, Dot. Nggak usah bikin orang ragu lah. Bukan gua bikin orang ragu. Gua cuma ngajak kita berpikir pakai logika. Berpikir bersih. Udah. Goblok lu ah. Nggak di mana berantem mulu lu. Teman kita lagi sedih, buset dah. Lu malah pada ribut. Lagian lu juga, Dot. Biarin ke si Piot berusaha. Kan nggak ada salahnya juga. Kasian no Pak Rungkat. Lah, kok lu juga malah ngikutin mojokin gua, nak? Oke, kalau emang cara gua ngingetin si Piot berlebihan, gua minta maaf. Tapi asal lu pada tahu ya, semua hal yang berurusan sama dukun itu nggak akan pernah bener. Dengerin omongan gua. Ah, udah sono cabut lu. Makin gak mood gua dengerin omongan lu. Oke, gua cabut. Punya temen pada tolol semua. Nggak ada apa yang sedikit aja pakai logika. Apa emang udah nggak punya logika? Parah emang. Jadi emosi gini gua tai. Gua mohon banget sama lu pada. Jangan bikin tambah kerong apa. Bapak gua masih belum sembuh. Ditambah lu semua pada ribut. Makin sedih gua. Waduh, itu apaan tuh? Ayo. Waduh, apaan ya? Gua udah capek. Capek banget ngelihat kalian terus-terusan dibutakan sama hal-hal yang bahkan kalian sendiri nggak pernah tahu kebenarannya. Kalian bilang ini ikhtiar. Ikhtiar yang gimana? Ikhtiar itu minta pertolongan sama Allah. Berobat ke orang yang memang punya ilmu di bidangnya. Bukan malah percaya sama orang yang baru datang, ngomong beberapa kata. Terus kalian langsung anggap dia paling benar. Yang bikin gua paling kesel bukan karena kalian mau nolong Pak Rungkat. Gua juga pengen beliau sembuh. Gua juga sedih lihat keadaan beliau. Tapi kenapa sedikit aja kalian nggak mau mikir? Coba pikir, itu orang baru pertama kali datang ke rumah. Baru lihat sebentar langsung bilang, diganggu makhluk halus. Baru lihat sebentar langsung minta ritual. Minta kambing hitam. Minta kembang 7 rupa. Minta minyak misik. Minta ini, minta itu. Kalian nggak curiga? Terus waktu dia bilang ada tusuk konde yang dipegang salah satu dari kita, kalian langsung melongo, langsung percaya. Seolah-olah dia benar-benar tahu semuanya. Padahal kalian nggak sadar, yang sebenarnya tahu semuanya itu bukan dia. Yang mengatur semua permainan ini adalah dokter. Iya, dokter yang selama ini kalian anggap baik itu. Kalian masih ingat orang yang nelpon Peot setelah dari rumah sakit? Dia bilang apa? Paman saya orang pintar. Penyakit ini bukan medis. Bisa disembuhkan jalur gaib. Kalian pikir itu kebetulan? Bukan. Semuanya udah disusun dari awal. Dokter itu sengaja bikin kalian ragu sama hasil pemeriksaan rumah sakit. Dia tahu kalau orang yang lagi panik itu gampang dipengaruhi, apalagi anak yang lagi takut kehilangan bapaknya. Makanya dia masuk pelan-pelan. Dia kasih harapan. Dia bikin kalian percaya kalau penyakit Pak Rungkat bukan penyakit biasa. Terus apa yang dia lakuin? Dia kasih nomor si dukun. Dan yang lebih parah lagi, dokter itu udah cerita semuanya ke si dukun. Makanya si dukun bisa datang sok tahu. Kalian heran kenapa dia tahu ada tusuk konde? Ya karena dokter yang ngasih tahu. Kalian heran kenapa dia tahu keadaan Pak Rungkat? Ya karena dokter yang cerita. Kalian heran kenapa dia tahu ada barang yang dibawa Aldo? Ya karena semua informasi itu sudah sampai ke dia dari awal. Bukan karena dia bisa lihat jin. Bukan karena dia punya mata batin. Bukan karena dia sakti. Tapi karena dia udah dikasih bocoran. Coba pikir pakai logika. Kalau memang dia sehebat itu, kenapa dia harus nanya dulu? Kenapa dia harus muter-muter ngomong? Kenapa dia harus nunggu orang ngaku? Kenapa nggak langsung bilang, Aldo, barangnya ada di tas sebelah kananmu? Kenapa nggak? Karena dia sendiri nggak tahu. Dia cuma tahu ada tusuk konde yang dibawa salah satu dari kita. Sisanya, dia mancing. Dan kalian malah masuk perangkapnya. Sedikit demi sedikit dia bikin kalian percaya. Sedikit demi sedikit dia bikin kalian takut. Takut sama jin. Takut sama kutukan. Takut sama barang gaib. Padahal rasa takut itu sengaja diciptakan supaya kalian nurut. Lalu setelah kalian percaya, mulailah keluar syarat-syarat yang aneh. Kembang 7 rupa, minyak misik, kambing hitam, ritual tengah malam. Kenapa nggak dari awal aja dia bilang begitu? Karena orang yang sudah takut akan lebih mudah disuruh apapun. Itu cara mereka bekerja. Mainin pikiran orang, manfaatin kepanikan.
Memanfaatkan keluarga yang lagi sedih. Apa kalian nggak marah? Orang tua teman kita lagi sakit. Harusnya dicari penyebabnya. Harusnya dicari pengobatan yang benar. Harusnya didoakan. Bukan malah dijadikan kesempatan buat cari keuntungan. Dan kalian malah hampir menyerahkan semuanya. Bukan karena bukti, tapi karena rasa takut. Gua nggak bilang semua penyakit pasti langsung sembuh di rumah sakit. Gua juga nggak bilang dokter selalu benar. Tapi kalau ada orang yang ngakunya tahu hal gaib, terus semua omongannya ternyata berasal dari informasi orang lain, itu bukan kesaktian. Itu penipuan. Allah sudah ngajarin kita untuk menggunakan akal. Akal itu bukan cuma buat belajar matematika. Akal itu dipakai untuk membedakan mana yang benar dan mana yang cuma tipu daya. Jangan karena takut kita kehilangan logika. Jangan karena panik kita berhenti berpikir. Dan jangan pernah menyerahkan keyakinan kita kepada orang yang memanfaatkan penderitaan orang lain. Kalau kalian tetap mau berikhtiar, silakan, berdoalah, berobatlah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi jangan pernah menggantungkan harapan kepada orang yang menjual rasa takut. Karena yang menyembuhkan itu bukan dukun, bukan ritual, bukan tusuk konde. Yang menyembuhkan hanyalah Allah dan manusia hanya bisa berusaha dengan cara yang benar. Sekarang terserah kalian, masih mau percaya sama kebohongan yang sudah jelas disusun dari awal, atau mulai membuka mata dan melihat siapa sebenarnya yang sedang mempermainkan kita.